Halo para penjelajah semesta, selamat datang kembali di saluran kami. Selama lebih dari setengah abad, eksplorasi ruang angkasa telah didominasi oleh segelintir raksasa. Mereka bukan hanya meluncurkan roket, mereka menulis ulang batas-batas sains, teknologi, dan ambisi manusia. Saat perlombaan antariksa abad ke-21 semakin sengit, siapa saja kekuatan-kekuatan utama yang saat ini memimpin? Hari ini, kita akan mengungkap 8 lembaga antariksa terkemuka dan paling berpengaruh di dunia, yang masing-masing memiliki fokus unik dan pencapaian luar biasa. Mari kita mulai. Nomor 1, tentu saja, adalah National Aeronautics and Space Administration, atau NASA dari Amerika Serikat. Tidak ada entitas yang lebih sinonim dengan eksplorasi luar angkasa selain NASA. Sejak didirikan pada tahun 1958, NASA telah memimpin momen-momen paling ikonik dalam sejarah manusia, mulai dari pendaratan di bulan dalam program Apollo hingga peluncuran teleskop antariksa Hubble yang merevolusi kosmologi. Saat ini, NASA memimpin upaya untuk kembali ke bulan melalui program Artemis, mempersiapkan fondasi untuk eksplorasi Mars berawak di masa depan. NASA adalah tolok ukur untuk misi berawak dan penelitian ilmiah berskala besar. Melangkah ke Eropa, kita menemukan European Space Agency atau ESA, berbeda dengan agensi nasional lainnya. ESA adalah kolaborasi antar negara, saat ini mencakup 22 negara anggota. Kekuatan terbesar ESA terletak pada koordinasi dan kemampuan untuk menggabungkan sumber daya dan keahlian dari seluruh benua. Mereka dikenal karena kontribusi signifikan terhadap stasiun luar angkasa internasional, eksplorasi Mars melalui Mars Express, dan perintis dalam penelitian eksoplanet melalui misi seperti COROT dan Gaia. ESA membuktikan bahwa kekuatan kolektif dapat bersaing di panggung global. Beralih ke warisan penerbangan antariksa, kita memiliki Roscosmos State Corporation dari Rusia sebagai penerus langsung dari program antariksa Uni Soviet yang legendaris. Roscosmos mempertahankan keahlian inti dalam sistem penerbangan berawak yang andal, terutama kapsul Soyuz. Meskipun menghadapi tantangan modern, Roscosmos adalah penyedia logistik utama ke ISIS selama bertahan-tahan dan memiliki sejarah panjang dalam pengembangan roket yang tangguh dan teruji. Keandalannya, terutama dalam transportasi kru, menjadikannya pemain yang tidak dapat diabaikan. Selanjutnya, dengan pertumbuhan paling pesat adalah China National Space Administration atau CNSA. Dalam 2 dekade terakhir, Tiongkok telah menjadi kekuatan antariksa yang dominan. CNSA telah mencapai serangkaian pencapaian ambisius, termasuk pendaratan di sisi jauh bulan yang belum pernah dilakukan sebelumnya melalui program Change dan pendirian stasiun luar angkasa mandiri mereka sendiri, Tiangong. CNSA menunjukkan kapabilitas penuh untuk menjalankan program antariksa dari awal hingga akhir, menantang hegemoni tradisional antariksa dari Asia Selatan. Kita saksikan keajaiban efisiensi, yaitu Indian Space Research Organization atau ISRO terkenal karena mengembangkan program antariksa dengan biaya yang sangat rendah, namun efektif. Pencapaian mereka, seperti pengalyaan misi Mars pertama India dan misi Chandrayaan ke bulan, telah menempatkan India di antara negara-negara elit penjelajah antariksa. Fokus Aero pada pengembangan teknologi domestik dan satelit komunikasi sangat penting bagi kemajuan regional. Menuju ke Jepang, kita memiliki Japan Aerospace Exploration Agency atau JAXA, adalah pemimpin dunia dalam eksplorasi robotik, terutama dalam misi pengembalian sampel dari asteroid. Misi Hayabusa dan Hayabusa 2, mereka telah memberikan wawasan ilmiah yang tak ternilai. Selain itu, JAXA adalah kontributor teknologi dan modul kunci untuk ISIS, dan keahlian mereka dalam presisi robotik sangat dihargai oleh komunitas antariksa global. Di urutan ke-7, kita memiliki Canadian Space Agency atau CSA Kanada. Meskipun mungkin kurang dikenal karena peluncuran roket besar, adalah spesialis tak tertandingi dalam robotika antariksa. Kontribusi paling ikonik mereka adalah pengembangan lengan robotik Canadarm2 dan Dextri yang merupakan tulang punggung operasional di ISIS, membuktikan bahwa fokus pada niche teknologi kritis dapat memberikan pengaruh besar dalam proyek-proyek internasional. Terakhir, namun tak kalah penting, adalah Deutsches Zentrum F. Luft- und Raumfahrt atau DLR dari Jerman. Sebagai kontributor utama dalam ESA, DLR memiliki fokus ganda. Selain peran mereka dalam program Eropa, mereka secara independen melakukan penelitian mendalam di bidang kedirgantaraan, energi, dan transportasi. DLR sering menjadi garda depan dalam penelitian ilmiah dan teknologi, memastikan bahwa Eropa tetap inovatif dan kompetitif. 8 lembaga ini adalah inti dari eksplorasi antariksa global saat ini. Mereka bukan hanya bersaing, tetapi juga berkolaborasi dalam proyek-proyek besar seperti ISIS. Dengan
munculnya mitra swasta seperti SpaceX yang bekerja sama dengan mereka, batas-batas antara pemerintah dan sektor komersial semakin kabur, membuka era baru di mana eksplorasi semesta menjadi lebih cepat, lebih ambisius, dan mungkin lebih berani dari yang pernah kita bayangkan. Tantangannya adalah mempertahankan semangat eksplorasi sambil memastikan keberlanjutan dan keselamatan. Siapa yang menurut Anda akan memimpin pendaratan manusia berikutnya di Mars? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.